Kita sering dengar slogan pajak untuk pembangunan, tapi coba pikir lagi. Sejak masa Raja-Raja Nusantara, sejak zaman tanam paksa, sampai sekarang, kenapa beban pajak selalu jatuhnya ke rakyat kecil? Kalau pajak katanya buat pembangunan, kenapa dari dulu rakyat selalu merasa diperas? Kita akan bahas di video ini, setelah pesan berikut ini. Di sudut-sudut pasar tua yang masih bertahan sampai sekarang, sering kita dengar keluhan pedagang kecil soal pungutan yang terus-menerus mereka hadapi. Dari karcis parkir, retribusi lapak, sampai pajak resmi yang entah kemana alirannya. Keluhan seperti itu ternyata bukan hal baru. Jauh sebelum Republik ini berdiri, bahkan sebelum penjajah Eropa datang, rakyat di bawah kerajaan-kerajaan Nusantara sudah mengenal yang namanya upeti, pajak, atau apapun istilahnya kala itu. Di masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram kuno, atau Majapahit, pajak diambil sebagai sumber dana kerajaan untuk membangun candi, membiayai perang, dan menjaga jalur perdagangan. Pajak diposisikan sebagai darah pembangunan untuk membangun jalan, sekolah, dan pertahanan. Namun pertanyaan yang sama kembali muncul dari generasi ke generasi. Apakah pajak benar-benar kembali kepada rakyat? Di masa-masa awal kemerdekaan, banyak orang membayar pajak dengan semangat karena mereka merasa ikut membangun negara yang mereka cintai. Dari prasasti batu yang mencatat upeti, dari catatan Belanda yang menghitung hasil tanam paksa, sampai laporan digital yang mengalir ke kementerian hari ini, benang merahnya jelas. Rakyat selalu jadi pihak yang berjuang. Anak cucu kita kelak akan membaca apa yang kita lakukan dengan pajak hari ini. Apakah mereka akan berkata, "Lihat, generasi itu berhasil membuat pajak jadi berkat untuk semua." Atau mereka justru berkata, mereka tidak belajar dari sejarah. Mereka tetap memeras rakyatnya. Pilihan itu ada di tangan kita sekarang. Jangan hanya mengeluh, mari awasi, mari suarakan, mari tuntut transparansi. Lihatlah ke Amerika di abad ke-18. Pajak teh yang dianggap tidak adil memicu Boston Tea Party dan menjadi salah satu pemantik lahirnya negara baru. Anggaran bisa dilacak, laporan bisa dipublikasikan, partisipasi publik bisa dibuka, tapi kesempatan tidak selalu diambil. Kita sering mendengar jargon tentang reformasi pajak, tentang digitalisasi, tentang keadilan fiskal, tapi di lapangan seringkali rakyat masih menemukan wajah birokrasi yang sama, lamban, berbelit-belit, kadang arogan. Jalan tol, rumah sakit, sekolah negeri, subsidi pertanian, semua itu butuh dana. Dan dana itu dari pajak. Yang harus berubah adalah sistem dan mentalitasnya. Kita perlu pemimpin yang berani menindak pengemplang pajak besar, bukan hanya menekan rakyat kecil. Kita perlu sistem yang sederhana dan adil, sehingga orang tidak merasa dipersulit. Dan kita perlu budaya transparansi, sehingga setiap rupiah pajak bisa dilacak manfaatnya. Ketika hal itu terjadi, pajak tidak lagi terasa sebagai pemerasan, melainkan gotong royong modern yang membangun masa depan. Banyak cerita tentang orang-orang kecil yang datang ke kantor pajak dengan penuh kebingungan, lalu pulang dengan lebih banyak kebingungan karena petugas tidak sabar melayani. Bukankah itu jauh lebih membanggakan daripada mereka membaca ratusan tahun berlalu, pola pemerasan tetap saja berulang? Itulah sebabnya kita tidak boleh menyerah. Suara kecil rakyat bisa menjadi desakan besar jika disatukan. Kritik yang jujur bisa menjadi api untuk membakar semangat perbaikan. Apa harapanmu untuk sistem pajak ke depan? Jangan biarkan sejarah terus mengulang bab yang sama tentang pajak yang menindas. Saatnya kita tulis bab baru, bab tentang pajak yang adil, transparan, dan benar-benar kembali ke rakyat. Padahal, pajak adalah kontrak sosial. Rakyat rela menyetor sebagian penghasilannya dengan harapan negara memenuhi kewajibannya. Ketika harapan itu dikhianati, kontrak sosial itu retak. Di Nusantara sendiri, perlawanan petani Banten tahun 1888 tidak lepas dari penindasan pajak dan tanam paksa yang membuat rakyat kelaparan. Artinya, pajak bukan sekadar alat ekonomi, tapi bisa menjadi titik nyala api perlawanan. Inilah pelajaran yang seharusnya diingat para pengelola negara. Ketika pungutan dianggap tidak adil, rakyat tidak hanya kehilangan uangnya, tetapi juga kehilangan kesabaran dan kepercayaannya. Dan ketika kepercayaan itu runtuh,
Sejarah mengajarkan bahwa perubahan bisa datang dengan cara yang tidak selalu damai. Karena ketika pajak dikelola dengan benar, ia bisa mengubah nasib jutaan orang. Dan ketika pajak diselewengkan, ia bisa jadi kutukan yang menghantui dari zaman ke zaman. Dulu, ketika upeti dikumpulkan untuk membiayai perang melawan musuh, rakyat bisa melihat langsung bagaimana kerajaan bertahan. Kini, ketika pajak diambil dalam bentuk PPN, PPH, dan berbagai pungutan lain, rakyat sering tidak tahu kemana uang itu mengalir. Mereka hanya melihat berita tentang pejabat yang tertangkap membawa koper-koper uang, tentang proyek mangkrak yang sudah menelan triliunan rupiah. Akhirnya muncul sinisme. Apakah pajak benar-benar untuk negara atau hanya untuk segelintir orang? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan slogan, hanya bisa dijawab dengan bukti nyata yang dirasakan rakyat. Pertanyaannya, apakah penguasa selalu memihak mereka atau justru menjadikan mereka sumber kekayaan tanpa henti? Inilah yang harus kita renungkan bersama. Jangan sampai kita mengulang pola berabad-abad, di mana rakyat hanya dianggap sapi perah. Pajak seharusnya adalah bukti cinta kepada negara, bukan beban yang membuat kita marah. Untuk itu diperlukan perubahan, bukan hanya di level sistem, tapi juga di hati kita semua. Tapi ketika korupsi merajalela, ketika berita tentang pejabat yang hidup mewah dari uang rakyat tersebar, kepercayaan itu mulai goyah. Pajak tetap dipungut, bahkan makin banyak jenisnya, dari PPN, PPH, sampai cukai. Rakyat kecil tetap membayar, entah lewat harga barang yang naik atau potongan gaji setiap bulan. Ada lapisan lain yang sering terlupakan, kesenjangan perlakuan antara rakyat kecil dan pemilik modal besar. Seorang pedagang kaki lima yang lupa membayar retribusi harian bisa langsung kena tegur, sementara perusahaan besar yang memanipulasi laporan keuangan bisa lolos karena punya koneksi atau celah hukum. Inilah ironi yang semakin mengikis kepercayaan rakyat. Di masa kerajaan, rakyat kecil menyerahkan hasil bumi, bangsawan besar punya cara untuk menghindar. Di masa kolonial, petani dipaksa tanam paksa, sementara para pejabat pribumi tertentu diberi keringanan. Dan kini, di masa modern, pola itu seperti terulang dengan wajah baru. Pengemplang pajak kelas kakap mendapat keringanan, atau malah bisa melobi, sedangkan rakyat biasa hanya bisa pasrah. Rasa keadilan itu seperti barang mewah yang tidak pernah terjangkau, namun jalan berlubang tetap menganga, sekolah rusak tetap dibiarkan, dan puskesmas tetap kekurangan obat. Di titik inilah muncul anggapan sinis, dari zaman kerajaan sampai kini, rakyat tetap saja diperas. Tapi tidak sedikit catatan yang menyebutkan betapa kerasnya beban pajak bagi rakyat kecil kala itu. Di era digital ini, pemerintah mulai memperkenalkan sistem online untuk pembayaran pajak, membuat prosesnya lebih mudah dan terdata. Beberapa daerah berhasil menggunakan pajak untuk membangun pasar, jalan, dan fasilitas publik yang nyata. Ada program kesehatan gratis yang dibiayai dari pajak daerah, ada desa-desa yang dibantu membangun irigasi. Hal-hal ini sering luput dari sorotan, karena yang viral biasanya adalah skandal, bukan keberhasilan. Disinilah tantangan kita sebagai bangsa, bagaimana memastikan sistem pajak tidak lagi jadi alat penindasan, tapi betul-betul jadi sarana gotong royong. Karena dalam konsep aslinya, pajak bukan pemerasan, melainkan kontribusi bersama untuk kesejahteraan bersama. Sayangnya, perjalanan panjang sejarah dari upeti kerajaan, tanam paksa kolonial, hingga pajak modern hari ini menunjukkan bahwa cita-cita itu masih jauh dari sempurna. Tapi sistem secanggih apapun tidak akan berarti jika mentalitas pengelolanya masih seperti pejabat zaman kerajaan yang melihat upeti sebagai milik pribadi. Banyak warga yang ingin patuh pajak, tapi mereka juga ingin melihat hasil nyata. Mereka ingin melihat jembatan yang kokoh, pendidikan gratis yang benar-benar berkualitas, rumah sakit yang tidak membedakan orang kaya dan miskin. Sayangnya, berita korupsi dana pajak terus bermunculan, dari pejabat tinggi sampai oknum daerah. Ini membuat luka sejarah terasa makin dalam. Rakyat merasa perjuangannya sia-sia, seperti bekerja untuk memperkaya segelintir orang. Upeti berupa hasil bumi, emas, atau tenaga kerja disetor kepada penguasa lokal yang kadang menumpuk kekayaan pribadi, sambil rakyatnya tetap melarat. Sistem ini diwariskan turun-temurun seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Bayangkan suasana abad ke-9 di Jawa Tengah. Seorang petani harus membagi hasil panennya untuk sawahnya sendiri, sebagian lagi untuk pejabat desa, dan sebagian untuk kerajaan. VOC memperkenalkan pajak tanah dan sistem tanam paksa yang membuat petani Jawa bekerja keras menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu. Hasilnya, keuntungan mengalir deras ke Batavia dan Eropa. Sementara desa-desa kelaparan. Sistem kulturstelsel di abad ke-19 adalah contoh nyata bagaimana pajak bisa berubah menjadi instrumen eksploitasi. Petani bukan lagi sekadar memberi upeti,
Mereka dipaksa menyerahkan tanah dan tenaga untuk kepentingan penjajah. Di Otis Curtis, itu disebut kontribusi kolonial. Di lapangan, itu adalah perampasan berkedok kebijakan. Tak heran bila banyak pemberontakan lokal meletus karena rakyat sudah tak tahan. Dari Banten sampai Sumatera Barat, suara rakyat menggema, tapi jarang dicatat sebagai perlawanan terhadap pajak mencekik. Catatan prasasti-prasasti kuno, seperti Prasasti Canggal atau Prasasti Kalasan, banyak memuat istilah pungutan dan upeti. Ada yang berupa padi, ternak, bahkan tenaga kerja untuk membangun bangunan suci. Dalam narasi resmi kerajaan, itu disebut dharma, sumbangsi rakyat untuk kemakmuran bersama. Tapi bagaimana kenyataannya di lapangan? Tak sedikit petani yang harus menjual anak gadisnya sebagai budak karena tak sanggup membayar pajak hasil bumi. Seiring waktu, ketika kerajaan melemah atau digantikan oleh kerajaan lain, sistem pungutan tetap ada. Hanya nama dan pejabatnya yang berubah. Inilah ironi sejarah. Pajak yang seharusnya jadi tulang punggung pembangunan, malah seringkali berubah menjadi alat pemerasan. Masuknya penjajah Eropa membawa sistem baru yang katanya lebih modern, tapi justru makin mengikat leher rakyat. Ketika Republik Indonesia lahir, pajak tetap menjadi tulang punggung negara yang baru merdeka ini. Kalau kita telusuri lebih dalam, masalah pajak bukan hanya soal pungutan, tapi soal transparansi dan keadilan. Namun, kita juga tak bisa menutup mata bahwa ada perubahan positif. Sejarah pajak adalah cermin perjalanan bangsa. Sejarah tidak akan berhenti menulis. Tetapi persoalan pajak di negeri ini tidak berhenti hanya pada soal pungutan dan kebocoran anggaran. Sejarah juga mencatat momen-momen ketika pajak menjadi pemicu revolusi. Kini, dengan segala kemajuan sistem, pemerintah punya kesempatan untuk memutus siklus itu. Teknologi membuat transparansi lebih mudah dilakukan. Mari kita tengok lagi akar sejarahnya. Dulu, ketika pajak dipungut untuk membangun candi, rakyat setidaknya bisa melihat hasilnya berdiri megah. Bukan berarti kita harus berhenti membayar pajak. Pajak tetap penting, karena tanpa pajak negara tidak bisa berjalan. Bayangkan suatu hari nanti ketika anak-anak kita membaca buku sejarah, mereka menemukan bab tentang era sekarang. Dulu rakyat merasa pajak hanya alat pemerasan, tetapi generasi ini mengubahnya menjadi sarana keadilan dan kemakmuran. Kalau dari zaman kerajaan sampai sekarang, rakyat tetap diperas. Beranikah kita menulis sejarah baru di mana pajak akhirnya jadi berkat, bukan kutukan? Tulis komentarmu. Pernahkah kamu merasa pajakmu tidak kembali ke rakyat? Like jika kamu juga ingin pajak jadi alat keadilan. Subscribe untuk narasi sejarah lain yang membuka mata.